Hai teman-teman, jadi di video ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang materi pembelajaran matematika, yaitu tentang matriks. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu sekilas tentang matriks, atau mungkin hanya sekedar mendengar tentang matriks. Di video ini aku akan ngejelasin ke kalian lebih dalam tentang sebenarnya apa itu matriks dan bagaimana matriks itu. Oke teman-teman, pertama kita perlu tahu dulu, matriks itu apa sih sebenarnya? Jadi, matriks adalah kumpulan dari angka ataupun bilangan yang terdiri atas baris dan juga terdiri atas kolom. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu kalau misalnya matriks itu terdiri atas yang namanya elemen-elemen. Yang mana sih sebenarnya elemen-elemen dari matriks? Elemen dari matriks adalah semua angka yang ada di dalam ini. Jadi 1, 5, 3, dan juga 6 ini tuh adalah elemen dari matriks A. Nah, seperti yang sudah aku jelasin, kalau matriks dia itu terdiri atas baris dan terdiri atas kolom. Teman-teman pasti udah tahu nih yang mana baris dan yang mana yang kolom. Kalau baris itu dia itu pastinya horizontal. Pada matriks A ini adalah baris pertama dan ini adalah baris kedua. Jadi baris pertama ini elemennya 1 dan 5, sedangkan baris kedua elemennya adalah 3 dan 6. Lalu kolom itu pastinya yang vertikal. Jadi pada matriks A ini adalah kolom pertama dan ini adalah kolom kedua. Jadi pada matriks A ini ada 2 baris dan juga ada 2 kolom. Nah, pembahasan tentang baris dan juga kolom ada kaitannya sama yang namanya ordo matriks. Jadi ordo matriks ini digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu matriks. Seberapa besar suatu matriks itu kita lihat dari jumlah baris dan juga jumlah kolomnya. Jadi kita butuh mengetahui berapa jumlah barisnya dan berapa jumlah kolomnya. Dengan cara kita mengalikan jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Ingat teman-teman, jumlah baris dikali dengan jumlah kolom, bukan jumlah kolom dikali dengan jumlah baris. Kalau teman-teman mengalikan jumlah kolom dikali dengan jumlah baris, maka itu salah, karena ketentuannya adalah jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Nah, di sini teman-teman bisa melihat matriks B, yang mana di sini ada elemen-elemennya itu ada 1, 2, 3, 4, 7, dan 8. Untuk tahu ordo matriksnya, kita perlu tahu dulu berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom dalam matriks tersebut. Oke, kita lihat matriks B. Berapa sih jumlah barisnya? Pertama, kita ingat dulu kalau baris itu pastinya yang horizontal. Jadi kita lihat, ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua. Berarti dia ada 2 baris. Lalu kita hitung berapa jumlah kolomnya. Ingat lagi kalau kolom itu pastinya yang vertikal. Iya, kita lihat. Jadi ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadinya kolomnya ada 3. Nah, ketentuan untuk mencari ordo matriks adalah dengan cara mengalikan jumlah baris dengan jumlah kolom. Jadi tinggal 2 dikali 3. Jadi ordo matriks B adalah 2 dikali 3, teman-teman. Mudah banget kan untuk paham tentang ordo matriks ini? Oke, kita lihat ke matriks yang sebelumnya. Kita lihat nih matriks A. Kalau kita mau tahu ordo matriksnya, kita perlu tahu berapa jumlah barisnya dan berapa jumlah dari kolomnya. Kita lihat pada matriks A, di sini ada baris pertama, di sini ada baris kedua. Berarti ada 2 baris. Lalu kolomnya kita lihat, ini ada kolom pertama, ini ada kolom kedua. Berarti kolomnya ada 2. Jadi ordo matriksnya adalah 2 dikali 2. Jadi segampang itu untuk memahami ordo matriks. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara penulisan matriks. Nah, jadi gimana sih cara penulisan matriks? Jadi, matriks ini biasanya dinyatakan dalam huruf kapital. Seperti ini, A-nya itu A kapital. Sedangkan elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jadi, ini A, I, J itu menunjukkan adalah elemen yang berada di baris ke I dan di kolom ke J. Jadi, I ini menunjukkan baris, sedangkan J itu menunjukkan kolom dari suatu elemen tersebut. Baik, sekarang kita perhatikan contoh pada matriks A. Di sini ada pernyataan A11. A11 ini menunjukkan adalah elemen yang berada di baris ke-1 dan juga kolom ke-1. Kita lihat baris ke-1 dan juga kolom ke-1. Berarti yang dimaksud adalah 3. Lalu kita lihat lagi, di sini ada A12. Ini menunjukkan elemen yang berada di baris ke-1 di kolom kedua. Baris ke-1, kolom kedua. Berarti yang dimaksud adalah 7. Kita perhatikan lagi di sini adalah A21. Berarti elemen yang berada di baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua adalah baris yang ini, kolom ke-1 adalah kolom yang ini, berarti maksudnya adalah
2. Jadi A21 adalah 2. Dan yang terakhir adalah A22. Nah, A22 ini menunjukkan elemen yang berada di baris kedua dan juga kolom kedua. Kita lihat baris kedua adalah baris yang ini dan kolom kedua adalah kolom yang ini. Berarti yang dimaksud adalah 8. Jadi A22 adalah 8. Jadi teman-teman jangan tertukar. Misalnya ada pernyataan seperti ini, berarti yang ini menunjukkan baris, yang ini menunjukkan kolom. Sama juga ini menunjukkan baris, yang ini menunjukkan kolom. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom adalah matriks yang kolomnya itu hanya ada satu. Walaupun barisnya ada berapapun, ketika kolomnya satu, maka ini disebut sebagai matriks kolom. Sekarang kita perhatikan contoh dari matriks A. Nah, di matriks A ini ada 3 baris teman-teman. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Tapi kolomnya hanya ada satu. Jadi karena hanya ada satu kolom, maka ini dikategorikan sebagai matriks kolom. Yang kedua adalah matriks baris. Kalau tadi matriks kolom adalah matriks yang kolomnya hanya ada satu, maka matriks baris adalah matriks yang barisnya hanya ada satu. Walaupun kolomnya ada berapapun, ketika matriksnya memiliki satu baris, maka disebut sebagai matriks baris. Teman-teman bisa perhatikan matriks B, di mana di sini ada 4 kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, dan ini kolom 4. Tapi matriks ini memiliki satu baris, sehingga dikatakan sebagai matriks baris. Lalu yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan juga jumlah kolomnya itu sama. Jadi ketika jumlah barisnya 2, maka jumlah kolomnya juga 2. Kalau misalnya nih barisnya ada 3, berarti kolomnya juga 3. Maka ini tuh dikategorikan sebagai matriks persegi. Teman-teman bisa perhatikan contoh di bawah ini. Nah, kita lihat di sini ada matriks C, di mana dia tuh memiliki 2 baris. Ini baris pertama dan ini baris kedua. Kita perhatikan kolomnya juga ada 2, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Maka matriks tersebut dikategorikan sebagai matriks persegi karena jumlah baris dan juga jumlah kolomnya itu sama. Lalu kita perhatikan matriks M. Di sini Di sini matriks ini mempunyai 3 baris, teman-teman. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Kita perhatikan jumlah kolomnya juga 3. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Karena jumlah baris dan juga jumlah kolomnya sama, maka matriks ini dikategorikan sebagai matriks persegi. Yang keempat adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi sangat mudah dipahami ketika semua elemen dari suatu matriks adalah 0, maka dikategorikan sebagai matriks 0. Di sini kita bisa perhatikan contohnya matriks 0 dengan ordo 3 kali 2, di mana semua elemen yang berada di dalamnya itu adalah 0, maka dikategorikan sebagai matriks 0. Yang kelima adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Nah, yang mana sih diagonal utama? Diagonal utama adalah bagian dari paling kiri atas sampai bagian paling kanan bawah pada sebuah matriks persegi. Misalnya ini, pada matriks ini, teman-teman bisa lihat kalau diagonal utamanya itu yang ini, teman-teman. Pada matriks berikutnya, diagonal utamanya adalah yang ini. Jadi dia tuh kalau diagonal utama, ingat aja dari yang kiri paling atas sampai kanan paling bawah. Jadi ketentuan pada matriks identitas adalah diagonal utamanya itu harus bernilai 1, sedangkan elemen lainnya itu harus 0. Nih teman-teman lihat, ini kan diagonal utamanya 1. Jadi kedua matriks ini itu dikategorikan sebagai matriks identitas. Yang keenam ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang semua elemen pada diagonal utamanya itu bernilai sama. Jadi ketika sebuah matriks memiliki diagonal utama yang mana semua elemen pada diagonal utamanya itu bernilai sama, maka matriks tersebut dikategorikan sebagai matriks skalar. Kita perhatikan contoh dari matriks A, di mana kita lihat diagonal utamanya. Diagonal utama seperti yang aku bilang tadi kalau dia itu dari kiri atas sampai kanan bawah. Berarti diagonal utamanya adalah yang ini. Teman-teman lihat bahwa elemen pada diagonal utama di matriks A itu semuanya bernilai sama, yaitu 4. Maka matriks A ini digolongkan sebagai matriks skalar.
Selanjutnya kita perhatikan matriks B. Kita lihat bahwa diagonal utama pada matriks B bernilai sama, yaitu 2. Karena diagonal utamanya bernilai sama, maka matriks B digolongkan sebagai matriks skalar. Yang ketujuh adalah matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi, untuk tahu yang mana matriks segitiga atas, pertama kita lihat dulu diagonal utamanya di mana. Nah, ini diagonal utama kan teman-teman, 1, 5, 7. Suatu matriks dikategorikan sebagai matriks segitiga atas apabila elemen yang berada di bawah diagonal utama bernilai 0. Kita lihat pada matriks ini bahwa elemen yang berada di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi, matriks ini dikategorikan sebagai matriks segitiga atas. Yang kedelapan adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonal utama adalah 0. Jadi, kebalikan dari matriks segitiga atas, kalau matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0, kalau matriks segitiga bawah berarti elemen yang berada di atas diagonal utama yang bernilai 0. Kita perhatikan contoh di bawah. Pertama, kita lihat diagonal utamanya adalah 1, 3, dan 6. Lalu, ketentuannya matriks segitiga bawah adalah bahwa elemen yang berada di atas diagonal utama bernilai 0. Teman-teman bisa melihat bahwa elemen di atas diagonal utama ini bernilai 0. Maka, matriks A dikategorikan sebagai matriks segitiga bawah. Yang kesembilan adalah matriks diagonal. Matriks ini merupakan matriks persegi yang elemen selain diagonal utamanya adalah 0. Sedangkan diagonal utamanya sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 atau seluruhnya bukan 0. Jadi pada matriks diagonal utamanya harus sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 atau seluruh dari anggota atau elemen pada diagonal utamanya itu bukan 0. Kita perhatikan contoh pada matriks berikut. Kita lihat bahwa pada matriks ini, diagonal utamanya itu bukan angka 0, yaitu 1, 7, dan 2. Sedangkan elemen lain selain dari diagonal utamanya adalah 0. Maka matriks ini dikategorikan sebagai matriks diagonal. Nah, pada matriks diagonal ini, tidak harus seluruh elemen pada diagonal utama itu bukan 0. Sekurang-kurangnya atau setidaknya ada satu bilangan yang bukan 0. Jadi, kalaupun misalnya cuma satu bilangan yang bukan 0, maka tetap dikategorikan sebagai matriks diagonal. Yang ke-10 adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0, sedangkan elemen yang berada di diagonal utama bernilai sama. Jadi perlu diingat pada matriks skalar yaitu setiap elemen yang berada di diagonal utama itu pasti sama nilainya. Kita perhatikan contoh dari matriks B berikut ini. Nah, kita lihat bahwa diagonal utamanya itu nilainya sama yaitu 2. Maka matriks B ini adalah matriks skalar. Lalu kita perhatikan lagi matriks C. Kita perhatikan bahwa diagonal utamanya bernilai sama juga yaitu 4. Maka matriks C adalah matriks skalar. Jadi, pada matriks skalar itu tidak bisa elemen yang berada di diagonal utama memiliki nilai yang berbeda. Setiap elemennya harus bernilai sama karena ketentuannya itu demikian. Nah, yang ke-11 adalah transpose matriks. Transpose matriks adalah menukar posisi kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Kita perhatikan bahwa matriks A memiliki dua baris. Yang ini adalah baris pertama dan yang ini adalah baris kedua. Lalu kita perhatikan bahwa matriks A memiliki 3 kolom. Yang ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua, dan ini adalah kolom ketiga. Transpose matriks ditulis dengan notasi seperti ini teman-teman. Ini menunjukkan matriks A transpose. Jadi di sini kita akan menukar posisi baris dengan posisi kolom. Jadi cara menukarnya adalah kita membuat kolom dari baris dan baris dari kolom. Pertama kita mau menentukan baris dari matriks A transpose. Berarti kita lihat kolom pertama yaitu 1 dan 4. Maka 1 dan 4 ini menjadi baris pertama. Lalu kolom kedua adalah 3 dan 6. Jadi 3 dan 6 ini menjadi baris kedua pada matriks A transpose. Dan kolom ketiga adalah 2 dan 5, maka 2 dan 5 menjadi baris ketiga pada matriks A transpose. Begitu juga dengan matriks B, kita lihat bahwa di sini matriks B memiliki 2 baris dan juga 2 kolom. Ini adalah baris pertama dan ini adalah baris kedua.
Lalu ini adalah kolom pertama dan ini adalah kolom kedua. Karena untuk transpose matriks kita menukar posisi kolom menjadi baris dan posisi baris menjadi kolom, maka untuk menentukan matriks B transpose kita perlu mengetahui posisi kolom pada matriks B untuk dijadikan baris pada matriks B transpose. Kita lihat pada matriks B, ini adalah kolom pertama, maka di matriks B transpose kolom kita jadikan sebagai baris, maka 1 dan 2 berada di baris pertama. Lalu, ini adalah kolom yang kedua. Jadi, pada matriks B transpose, 3 dan 4 berada pada baris kedua. Ini adalah bentuk dari posisi kolom yang dirubah menjadi baris dan baris yang dirubah menjadi kolom dari matriks B. Demikian penjelasan aku di video kali ini, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.